Marilah renungan pada saat ini kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Adik-adik dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama bagi orang tua yang sekarang sudah mendampingi anak-anaknya dalam belajar, sudah lagi adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, kita akan menghadapi ujian dari sekolah. Untuk itulah, selain teman-teman, adik-adik sudah mempersiapkan secara materi, secara pelajaran, maka pada saat ini kita juga mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan nanti juga akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi ujian yang akan dihadapi. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami pada saat ini sama-sama hadirat-Mu, memohon bimbingan dan penyertaan-Mu, dan kami akan memahami dan mengerti firman-Mu. Hadirlah di tengah kami sehingga firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dapat kami mengerti, terutama bagi adik-adik, saudara-saudara kami yang akan mempersiapkan dirinya dalam ujian. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami, sehingga apa yang Engkau hendaki juga dapat kami lakukan seturut kehendak-Mu. Dan semuanya yang Kau pinta, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini terambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-26 yang demikian firman-Nya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apalah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Iskak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab Ratu itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Bagi sebab itu, tanpa roh adalah mati.
demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia dalam mereka yang menekan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Adik-adik dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman pada saat ini merupakan surat yang ditulis oleh Yakobus, yang dimana menekankan iman itu harus diiringi oleh perbuatan. Sudah tidak asing lagi, mungkin adik-adik, saudara-saudara, teman-teman pernah mendengar kata oraet dan labora, berdoa dan bekerja. Oraet dan labora ini mengandung pesan yang mendalam, di mana arti dari berdoa dan bekerja itu harus diketahui atau harus dimengerti secara lebih lagi. Dan istilah oraet labora itu juga ada kaitannya dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, yaitu tentang iman dan perbuatan, yang dimana semuanya itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa kedua hal itu tidak dapat dipisahkan? Terkadang banyak orang itu bekerja dulu baru berdoa, atau bekerja tanpa berdoa, atau pula malah berdoa tanpa melakukan apa-apa. Nah, doa dan tindakan itu memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya menekankan doa saja, kita pasti akan menjadi malas dan tidak menghargai potensi yang Tuhan berikan di dalam diri manusia. Kalau kita hanya menekankan tindakan saja, kita akan menjadi sombong, angkuh. Karena apa? Karena hanya berpikiran ketika saya bisa berhasil itu karena kekuatan diri kita sendiri. Kita seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan kalau kita hanya menekankan tindakan saja. Oleh karena sebab itu, perihal iman dan perbuatan, oraet dan labora itu seperti dua sisi mata uang. Artinya semua sisinya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika satu sisinya itu terlewatkan atau terpisahkan, maka semuanya tidak berguna atau menjadi sia-sia. Seperti ketika adik-adik, saudara-saudara, teman-teman akan menghadapi ujian. Jika hanya berdoa saja tanpa belajar dan tanpa melakukan apa-apa, pasti yang terjadi adalah kemalasan. Berpikir, tidak apa-apa, yang penting sudah berdoa, nanti kan Tuhan membantu. Berpikir besok bahwa, paling apa yang sudah saya lakukan ketika saya sudah berdoa, maka Tuhan juga akan membantu. Lalu yang terjadi adalah apa? Yang terjadi bisa jadi apa yang ada dilakukan atau saudara-saudara lakukan, isi jawaban tersebut adalah mengarang atau ngawur karena tidak ada persiapan terlebih dahulu. Begitu juga ketika seorang itu hanya menekankan belajar saja tanpa berdoa, itu pasti akan timbul kesombongan dan keangkuhan di dalam dirinya. Tidak ada rasa rendah hati karena berpikiran ketika berhasil ini loh, aku bisa tanpa berdoa pun bisa. Aku bisa mengerjakan soal dengan mudah. Itu kalau dengan kekuatan sendiri atau melakukan sesuatu tanpa berdoa. Lalu bagaimana caranya kita bisa menyikapi dalam kehidupan kita, terutama dalam menghadapi ujian? Yang pertama, itu kita meyakini bahwa doa itu penting. Dan di dalam doa kita pasti mengaturkan permohonan kita, dan kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap pekerjaan kita. Dan dengan berdoa, maka kita mendapatkan pertolongan Roh Kudus, yaitu ketenangan. Ketika adik-adik saudara mengerjakan ujian, walaupun mengerjakannya secara online di rumah saja, pasti akan tetap mendapat ketenangan. Tidak
terburu-buru, karena kita sudah berdoa dan yakin bahwa Tuhan senantiasa membantu dan menyertai kita. Dan dengan berdoa, segala aktivitas dan pekerjaan yang telah kita lakukan, terutama belajar yang telah adik-adik dan saudara lakukan, maka kita secara total menyerahkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan, itu juga kita serahkan secara total kepada Tuhan dengan iman bahwa apa yang telah dikerjakan pada saat ini, Tuhan juga berkenan memberikan penyertaan, kemampuan, ketenangan di dalam diri kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan pada saat ini, mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama untuk anak-anak-Mu yang akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian sekolah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa berkenan hadir dalam kehidupannya, sehingga Engkau juga membimbing, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, memberikan kepintaran di dalam belajarnya, sehingga anak-anak kami dapat belajar dengan baik dan mengerjakan soal-soal ujian dengan penuh semangat dan juga penuh kesukacitaan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang senantiasa mendampingi, Engkau memberikan kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukan orang tua juga dapat memberikan semangat bagi anak-anaknya. Kami menyerahkan ya Tuhan segala aktivitas kami, terutama anak-anak-Mu dalam mempersiapkan kegiatan belajar mengajarnya untuk ujian besok hari. Engkau tuntun mereka di dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Dan semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarlah adik-adik dan saudara-saudara renungan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Dan untuk adik-adik yang besok akan ujian, tetap semangat, tetap belajar, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati belajar adik-adik. Amin.